Selamat siang, saya Fedi Pilor, guru asuransi. Semalam saya berpikir tentang membuat konten untuk industri asuransian, khususnya terkait dengan sengketa ataupun perselisihan antara tertanggung dan penanggung. Ya, karena kontrak pertanggungan asuransi adalah kontrak yang tidak mudah dipahami dan kemudian cukup banyak kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan cara pemasaran, cara penjelasan oleh agen ataupun pemasar asuransi yang secara langsung bertemu dengan customer, berpotensi menimbulkan sengketa, terutama agen-agen dan pemasar asuransi yang memang tidak kompeten, dilatih cuma sebentar, habis itu disuruh jualan. Ini berpotensi sangat-sangat besar untuk terjadi perselisihan ataupun sengketa. Dan sebagian besar perusahaan asuransi, khususnya jiwa, tidak berpikir sampai sejauh itu. Bila mana terjadi sengketa bagaimana? Mereka hanya berpikir apa? Mohon maaf, hanya produksi, premi yang masuk. Ini kebanyakan para pimpinan perusahaan asuransi jiwa yang cuman sementara waktu 3 tahun atau 5 tahun, ya mereka apa? Berusaha untuk meningkatkan produksi sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak kesalahan-kesalahan penjualan. Jadi ini yang saya pikir perlu kita benahi bersama, ya. Nah, kalau misalnya terjadi perselisihan ataupun sengketa, semestinya jangan hanya menuding kepada customer ataupun klien bahwa klien tidak punya maksud baik, tidak punya etikat baik. Tetapi apa? Coba kita kaji lebih jauh, lebih dalam. Bagaimana cara pemasaran, cara penawaran, cara penjualan tersebut yang dilakukan oleh agen asuransi ataupun pemasar asuransi? Apakah misalnya contoh ya, dalam menentukan uang pertanggungan building, bangunan dalam asuransi umum, apakah tertanggung tahu bahwasannya semestinya untuk supaya tidak terkena under insurance harus menentukan nilai pertanggungan berdasarkan replacement value clause? Apakah tertanggung tahu? Tidak. Tertanggung tidak tahu tentang replacement value clause. Ya, tertanggung tidak tahu bagaimana menentukan uang pertanggungan, nilai membangun kembali. Tidak tahu. Tertanggung tidak tahu apa itu under insurance. Tidak tahu. Jadi apa? Kita sebagai praktisi yang harus menjelaskan dengan detail di awal. Kalau perlu pada waktu bikin surat untuk penyampaian dokumen bahwa kami telah menjelaskan bahwa untuk menentukan uang pertanggungan jangan sampai terjadi under insurance dan segala macam konsekuensi khususnya. Ini yang mesti dijelaskan. Kalau tidak, maka kita sebagai praktisi perasuransian yang bersalah melakukan penjualan, penawaran, penjelasan yang tidak benar. Oleh sebab itu, untuk menghindari dispute, maka kita betul-betul harus melakukan pemasaran penjualan dengan benar, dengan teliti dan didokumentasikan dengan baik. Bila tidak, maka sengketa tersebut yang salah siapa? Adalah kita sebagai praktisi asuransi. Saya Fedi Pilor, guru asuransi.